Jadi baik, eh, saya adalah Tumbu Agung, ini kakak saya Ritbuhang, ini mama saya Rambut Jati Hunggarimi. Kami coba menggali atau menjelaskan tentang kronologis atau latar belakang terbentuknya kampung ini. Kampung ini bernama Kampung Pururindi. Kenapa disebut Pururindi? Sebelum saya jelaskan kenapa dia terbentuk Purindi, awalnya ada beberapa tokoh yang mempelopori terbentuknya Kampung Pururindi ini, yang sesungguhnya tidak ada kampung di sini, semuanya adanya di Preyawang, Kampung Rende. Nah, ketika ada permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, permasalahan keluarga, maka berpikirlah para leluhur kami, para nenek moyang kami yang bernama Umbu Windi Ndapabenging membentuk kampung di tempat ini. Menurut cerita orang tua kami, kenapa Umbu Windi Ndapabenging termotivasi membentuk kampung di sini, ada istilah yang namanya Hari Panjati Maram. Ada beberapa hal yang memang menjadi alasan sehingga mengatakan Hari Panjati Maramba, sehingga ia harus turun menghindarkan diri dari kampung Preyawang membentuk kampung di sini. Itu adalah yang bernama Umbu Windi Ndapabenging tadi. Nah, Umbu Windi Ndapabenging ini dan saudaranya yang bernama Umbu Hapu Hambandima membentuk kampung di sini. Kenapa disebut Pururindi? Ada orang Rindi, ada marga Rindi di kampung Praikaruapang. Mereka melalui jalur kampung ini ketika mereka turun mandi di sungai atau mengambil air minum untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Karena marga Rindi ini ada di atas gunung atasnya kampung ini. Sehingga ketika mereka ambil air minum atau mandi melalui jalur kampung ini. Sehingga dijuluki Puru Rindi. Puru itu turun. Jadi Puru Rindi. Jadi tidak ada arti lain kampung Puru Rindi ini. Hanya mengambil kata atau nama marga orang Rindi itu. Sehingga Puru itu turun, tempat turunnya orang Rindi. Terbentuknya kampung ini yang dipelopori oleh Umbu Windi Ndapabenging dengan saudara-saudaranya itu kurang lebih di tahun 1910. Dari tahun itu berkembanglah pesat. Itulah yang menjadi kebanggaan kami ketika kami menghindarkan diri dari kampung Preyawang. Nah, berkembang pesatlah turun-temurun dan membuatlah kampung lain ada di Tenaraing, ada di Baru. Dan sampai saat ini turun-temurun itu ada di Tenaraing, ada di Baru. Di Tenaraing itu Katikuai, di Kabaru Kota Kayala atau Pintu Palembang. Hal-hal yang membanggakan kami ada di tempat ini ada berupa sejarah. Ketika kami Hari Panjati Maramba, kami bawa nama itu sampai saat ini. Kami juluki yang namanya Umbu Lapu Mahari. Itu arti kenapa kami ada di sini. Ada Umbu Lapu Mahari. Nama-nama yang pernah memimpin di kampung ini, ya termasuk tadi itu orang pertama yang membentuk kampung ini, yaitu Umbu Windi Ndapabenging. Dan selanjutnya bergantilah tahun, ada lagi Umbu Ngabak Jaranika, nenek kandung saya. Dan setelah Umbu Ngabak Jaranika ada lagi Umbu Lapu Kilingguru, bapak kandung saya. Itu yang pernah menjadi pemimpin atau yang dituakan di kampung ini. Hal-hal lain yang membanggakan kami ada kuburan batu tua, kuburan Umbu Windi Ndapabenging, Umbu Hapu Hambandima. Umbu Hapu Hambandima ini ketika dikubur masih sempat dibunyikan gong di kampung Preyawang yang terakhir.
namanya Umandiawa. Itu menurut cerita orang tua kami. Masih dibunyikan gong dari kampung Praia ketika dikebumikan umbu hapu Hambandema ini. Kira-kira itu 4 kali dibunyikan gong di kampung Praia. Dan ada masa-masa sulit atau masa-masa buram yang dihadapi ketika terbentuknya kampung ini dari tahun 1910. Pada tahun 1980, kampung Pururindi ini pernah mendapat musibah, yaitu kebakaran. Pada waktu itu rumah baru 2 buah dan rumah alat. Sumber apinya hingga saat ini belum diketahui dari mana. Karena memang pada tahun itu belum diselidiki dan hanya berpikir bagaimana membentuk kampung baru atau membuat rumah yang baru untuk menjadi tempat berteduh atau penginapan yang baru. Jadi tidak lagi berpikir untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Napikiring na no na ipi no na nga ba labanga bya kana ompo nyong ya kandu be na weli diang no na no hamakang ko be ipi bella be naratimbi tunu bya ala ka ninya na anarara no na pakatud ala ka hiel palaing nya kapataren e pilaaw daning e pilaaw ala kamandal bakta kala hel purbel manggunya labanga no no bakya nang gunya watar bya hiling din banday na hilkang kuhuk kumanan dahin jal mana kang kuhuk nan BEP ma padongwang terjadi mana kau lah itu bakurung kimanya ani ma ayak anon na kandulang ma anay dito mala to kundi tunungan epi naman jadi paong ko na handa kang junjung mana kon anang kadaang ma ihi bawa ma dahi duwa kali no napahiltaw ay no na kan umamo umay hewiya anda kang lalambat tu mana kon ay lul panggu umay korban na ato na iniyin panggu niya biit da penjara hal to kalipar dan mak ako na pa ana luhu wele no ni man ja da ang rin da balong kada pa ita kon pat meeting hal na puti niya da penjara beto dum ana nya kon leno nga pangirong no bandrok ta kalak ya hendak kambin halam ana kanan tau yan na kuat on kanyong ka perihang gawayan anrar yan umur hawula kalpadi yak betun tu mutung hal yan anrar lakam ning ru bekat mu nuya kanon na mutung non dapi anya pewil nan Adapun hal-hal yang membanggakan ketika kami membentuk kampung di sini, kami bisa mengolah kebun yang ada dan kami bisa diberkati oleh Tuhan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami ketika sudah membentuk kampung ini. Dan yang lain kami juga membuat atau mengerjakan kebun ada di Tanah Laing dan ada di Kabar dan sampai saat ini diolah. Berkembang pesatlah kami saat ini dan kami disebut marga. Ya, pas terbangin kan kok apakah sudah masuk Kristen atau masih dalam bisa dibilang masih Marabu gitu? Masih aliran kepercayaan dan sampai saat ini pun di kampung ini belum 100% Kristen. Masih ada juga kakak saya juga di sebelah ini masih menganut aliran kepercayaan itu dan dibuktikan dengan ada patung di halaman ini yang membuktikan bahwa kampung ini belum 100% Kristen. Dan ketika membentuk kampung pada waktu kurang lebih 1910 itu aliran kepercayaan dan sampai saat ini masih ada saudara kami.
Siapakah yang menjadi pelopor masuknya agama Kristen di kampung ini, di kampung Pururindi? Kalau untuk di kampung ini yang menjadi pelopor, mama saya ini. Karena ketika mama saya ini dinikahi oleh bapak saya, pada saat itulah bapak satu-satunya di kampung ini yang masuk dengan mama. Mengikutlah kami keturunannya. Setelah itu diinjililah terus oleh rohanian atau pendeta sampai kurang lebih di tahun 2016 kemarin kakak ini masuk gereja. Tanggal 27 Maret mengaku sudah bahwa siap sudah